selamaku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Besar kasih setia-Mu, ku percaya padamu. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mau membaca dan merenungkan firman. Engkau Tuhan penolong kami, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang memenuhi segala yang kami perlu. Bukan sekedar memenuhi segala keinginan, harapan, dan kemauan kami Tuhan, tapi Engkau punya rencana. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap. Haleluya. Shalom sahabat GCC, selamat pagi.
Engkau orang yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kemarin kita sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan beberapa waktu yang lalu. Kita sudah belajar dari Hakim-Hakim 21 ayat 25 bahwa pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Setiap orang Israel berbuat menurut pandangannya sendiri karena tidak ada raja. Hakim-hakim merupakan siklus kehidupan ketika tidak ada pemimpin rohani, mereka jatuh di dalam penyembahan berhala. Setelah jatuh dalam penyembahan berhala, musuh menyerang. Lalu kemudian mereka berseru, dan kemudian Tuhan mengirim seorang pemimpin rohani, dan Tuhan menolong mereka. Dan kemudian Wahyu 29 ayat 18 berkata, tanpa wahyu rakyat menjadi liar. Tanpa tuntunan, tanpa pimpinan, tanpa petunjuk daripada Tuhan, rakyat menjadi liar. Dikatakan di dalam Hakim 21 ayat 25 bahwa lama bangsa Israel tidak dipimpin oleh raja. Tidak ada raja di antara mereka. Karena memang waktu itu tidak ada raja, kecuali hakim-hakim yang memerintah. Dan siklus hakim-hakim itu yang menunjukkan bahwa liar, tanpa tuntunan, tanpa raja, kehidupan manusia itu jatuh bangun di dalam dosa. Dan kemudian siklus itu menunjukkan bahwa nanti ada masalah dulu. Merasakan beratnya tekanan kehidupan persoalan karena diserang oleh musuh. Baru manusia mengalami kesadaran yang namanya kebutuhan akan Tuhan. Dengan adanya kebutuhan akan Tuhan, mereka berseru, mereka berdoa, mereka meminta pertolongan daripada Tuhan. Maka dibangkitkanlah hakim-hakim yang memerintah mereka. Di dalam Hakim-Hakim 21 hingga kemudian masuk ke dalam kitab Rut, di mana ada satu keluarga Naomi dan Elimelek memutuskan untuk keluar dari Bethlehem, rumah roti, dan mereka keluar dari sana. Kemudian mereka mengalami yang namanya duka cita. Meninggal Elimelek, meninggal Mahlon dan Kilion. Kemudian Naomi menjadi janda bersama kedua menantunya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seburuk-buruknya keadaanmu ketika engkau ada di Bethlehem di rumah roti, engkau ada di dalam rencana Tuhan, memang masih ada tekanan. Sekalipun di dalam Tuhan tetap ada pergumulan, saudara. Tapi jangan memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Karena meninggalkan Tuhan jauh lebih buruk keadaanmu daripada engkau ada di dalam Tuhan sekalipun engkau ada dalam pergumulan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Naomi dan Elimelek memutuskan untuk keluar dari rumah roti, karena terjadi kelaparan di sana, mereka pergi ke Moab, kawin campur. Kemudian anak-anaknya menikah dengan orang Moab. Nah, saudara yang mereka dipukul kembali oleh Tuhan, mereka juga mengalami kelaparan yang namanya di Moab. Mereka kemudian mendengar di Bethlehem sudah kembali diberkati. Naomi memutuskan untuk kembali, dan kemudian saudara Ruth menantunya itu memutuskan untuk kembali kepada dia. Ketika mereka kembali dengan iman dari Ruth, bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku, mereka memutuskan untuk kembali dan Ruth ditebus oleh Boaz. Saudara, garis keturunan dari kaum Yehuda ini ditegakkan melalui Boaz dan Ruth, orang Moab tersebut. Kemudian lahir Obed, lahir Isai, lahir Daud, lahirlah keturunan-keturunan yang akan mengarah kepada Mesias. Di mana Tuhan akan menegakkan kembali kerajaannya dengan caranya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana-mana orang berbuat sekehendak hatinya, tapi Tuhan mau menempatkan kita kembali. Come on, kamu harus menempatkan kembali Tuhan di dalam kehidupanmu, supaya hidup kamu dibenahi lagi. Saudara, setelah kita masuk di dalam kitab 1 Samuel 1 hingga 1 Samuel 10, ada seorang yang menarik yang bernama Hana. Dia menikah dengan Elkana. Elkana memiliki madu bernama Penina. Hari demi hari Penina menyakiti hati Hana dengan merasa dia memiliki kemegahan, kemewahan karena dia mempunyai anak, sementara Hana tidak. Dan Hana adalah seorang yang perempuan yang tersakiti. Dari hatinya yang menjerit-jerit dan tersakiti, dia meminta dan berdoa kepada Tuhan. Di sini saya mau membagikan firman Tuhan dengan judul perbedaan antara permintaan dengan doa, perbedaan antara doa dan permintaan. Apa sih bedanya, saudara? Karena dari keturunan dari Hana lahir Samuel, kemudian Samuel ini menjadi seorang nabi, dan kemudian melalui nabi yang mendengarkan suara Tuhan dengan terus-menerus, dan dia karena dia selalu mendengarkan suara Tuhan dan tidak pernah membiarkan satupun firman Tuhan yang gugur, maka bangsa Israel dipelihara. Saudara yang berkati, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari 1 Samuel 1 hingga 1 Samuel 10, perbedaan antara doa dan permintaan. Apa sih yang kita dapat pelajari dari permintaan doa dan permintaan?
adalah seorang yang bernama Hana. Di 1 Samuel 1, firman Tuhan berkata seperti ini. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan, atau dengan bahasa lain dikatakan bahwa Allah mendengar. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban asalnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidup. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul anak-anak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan anak-anak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terselalah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Amin. Saudara diberkati. Nama Samuel itu adalah versi modern dari Ibrani Shemuel. Shemuel yang berarti Tuhan mendengar. Ya, nama ini seringkali dipakai di kalangan luas orang Yahudi dan menjadi berbagai versi di antara bangsa lain. Artinya Allah mendengar, Allah, aku telah memintanya daripada Tuhan dan Allah mendengar. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan di ayat yang ke-27, untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikannya kepadaku apa yang telah kuminta daripadanya. Saudara yang diberkati, apa beda permintaan dan doa? Doa merupakan permintaan, tapi permintaan belum tentu doa. Di balik doa itu ada sebuah permintaan, tetapi setiap permintaan belum tentu merupakan doa. Karena doa itu kapasitasnya berbeda. Doa itu adalah harapan yang dinaikkan kepada Tuhan. Dan bagaimana cara Hana berdoa di sini kita bisa belajar. Bahwa ketika dia berdoa, dia sungguh-sungguh berdoa. Bahkan dia dikatakan, Imam Eli dikatakan, mengapa engkau masih siang sudah mabuk? Lalu Hana bersuruh, aku bukan mabuk. Aku hanya mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Saudara, ada perbedaan yang besar antara meminta dan berdoa. Orang kalau meminta, dia sekedar aku meminta. Tapi kalau orang berdoa, dia bergumul. Dia datang ke Tuhan. Dia merendahkan dirinya. Dan yang luar biasa yang kita lihat, satu perbedaan yang signifikan dari doa yang dinaikkan oleh Hana. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Saudara, kalau cuma sekedar permintaan, orang tidak akan susah-susah bersujud menyembah kepada Tuhan. Dan dia tidak akan mengembalikan itu kepada Tuhan. Karena apa yang diinginkan, permintaan itu biasanya berpusat kepada diri sendiri. Tetapi permintaan yang merupakan doa yang benar di hadapan Tuhan, akibat dari permintaan itu ketika pun dia dikabulkan, dia kembalikan kepada Tuhan, itu layak di hadapannya. Makanya saudara, Tuhan membuat perbedaan antara permintaan dan doa. Dan doa yang lahir dari iman itu sangat besar kuasanya. Dan doa yang diminta bukan atas dasar keinginan sendiri. Betul, yang namanya Hana itu tersakiti, terzolimi oleh karena yang namanya Penina, yaitu madu dari Elkana. Betul dia berdoa kepada Tuhan untuk meminta anak karena dia mengalami yang namanya aniaya terhadap mentalnya. Ya, dia mengalami mental illness karena disakiti oleh orang lain. Betul saudara. Dan dari keinginan pribadinya dia datang ke Tuhan. Tapi saudara yang diberkati, ketika dia datang kepada Tuhan, dia tidak lupa bahwa apa yang aku minta ini semata-mata bukan untuk memuaskan keinginan pribadi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang meminta permohonan doa sesuatu yang kemudian dia berpusat kepada saya mau balas dendam kepada Penina, saya mau menunjukkan kepada dunia bahwa saya punya anak, saya mau menunjukkan kepada dunia kalau saya hebat, dan saya mau menunjukkan kepada dunia kalau saya punya anak, saya lebih dari segalanya daripada madu saya. Saudara, orang-orang yang berpusat kepada hal seperti itu, dia cuma berhenti kepada fase sekedar meminta. Dan firman Tuhan katakan, apa yang diminta olehnya itu hanya untuk memuaskan keinginan hawa nafsunya sendiri.
Kamu salah berdoa sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu di dalam Yakobus 4 ayat 3. Oleh sebab itu engkau tidak bisa menerima apa-apa. Tetapi Hana menerima sesuatu yang daripada Tuhan. Tuhan berikan apa yang dia minta. Karena Tuhan tahu kamu meminta dengan tulus. Makanya ketika dia menaruh benih embrio itu di dalam rahim Hana, kemudian Tuhan menaruh maksudnya di situ. Lahir seorang yang menanggung. Saudara, betapa indahnya kalau keinginan yang lahir daripada permintaan-permintaan yang kamu miliki. Engkau izinkan ada embrio ilahi lahir di dalam keinginan tersebut untuk melakukan apa yang menjadi apa yang Tuhan mau. Engkau meminta anak ini diserahkan kepada Tuhan untuk kembali melahirkan. Dan Tuhan mendengar doa dan dasarnya. Dan Tuhan menciptakan embrio yang kudus, embrio yang spesial, dan embrio ini lahir menjadi seorang yang bernama Samuel. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, izinkan embrio ilahi itu ada di dalam kehidupan doamu. Recording luar biasa ketika embrio ilahi itu ada di dalam pokok-pokok doa. Recording. Dan ini kan ada sampai ayat 7 ada tadi ada beberapa Indonesia yang luar biasa. Jawab dalam 1 Samuel 2 ada kejahatan anak Eli. Imam Eli yang ini sebenarnya menjadi calon imam itu yang tidak baik ya di sini adalah Imam Eli yang didikan. Mengapa engkau menghormati? Kita menghormati orang tua. Dan ini haknya, jangan mereka menyiciki persembahan-persembahan. Kali ini anak-anak yang dibilang dua anak makan dan mereka itu seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku dan apakah membangunkan baginya keturunan yang sebetulnya tidak yang harus hidup. Jadi yang membuktikan Eli itu adalah bahwa seseorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku mesti orang hanya untuk 1 Samuel 3 di bawah pengaruh. Pada masa itu firman Tuhan jarang, kelihatan tidak sering karena ya dari Eli dan anak.
dan tidak ada satupun dari firman yang nyambung, maka manusia kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus itu, bahwa kita melihat bahwa apa yang dilahirkan sana tidak pernah menjadi sia-sia, karena dia menjadi orang yang dikenal sebagai orang yang dipercayakan jabatan Nabi. Karena setiap satu bagaimana kalau dia memberikan apa yang akan diberikan tidak bisa malah itu kepalanya jatuh dan kemudian lalu Israel yang tinggal pada mereka lalu melawan dan kalah dari belakang dibawa ke Asdod, dibawa ke Gat maupun Ekron, tangan mereka menekan mendapatkan sampai dan Tuhan Yesus Kristus kita lihat ini di sana orang Filistin betul kalah ini mereka betul kalah pada waktu mereka mengembalikan kamu tersebut hari itu lalu lama dua tapi Allah di sana dia memberikan Yesus apa yang mereka tidak ada raja. Kemudian mereka tidak pulang lagi punya raja. Lalu mereka kemudian di salah satu apa hingga pasal 10 orang Israel menjadi tapi semua memperoleh keadilan maka orang lain mereka tidak berdoa
hanya itu kasih hidup yang kalau misalnya berkata itu maka berdoalah sama kepada Tuhan berfirman berfirman kepada kamu dikatakanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan oleh kau yang dekat apa yang kita inginkan dia kan nggak seperti yang mau kalau dari Tuhan yang berbicara lewat dan tapi yang mereka jangan Tuhan tidak meninggal dan beribadah kepada Allah. Jadi hanya sekedar pemerintah akan memasuki jadi ada ketemu dia akan selamatkan umatku dari tangan orang dan aku selamatkan dia yang ada sendiri menerima Tuhan dan Saul diubahkan hatinya dan hati yang diubahkan itu menjadi seperti apa yang Tuhan mau tapi segala sesuatu dan ketika harus
diolah hatinya dari hati kita, jadi hati yang tahu bersyukur dan mengungkapkan keyakinan bahwa itu Allah. Kalau sebelumnya baca dia seorang yang mengalami ada wujud ibadah di dalamnya saja tidak bisa. Tapi kalau doa adalah bagian dari ibadah, hanya berdoa Tuhan, dia mengungkapkan, dia sangat berkonsentrasi dalam doa sendiri, tidak pada keadaan sekelilingnya sampai dia sampai mampu. Karena itu baca di dalam satu kehidupan doa ada ibadah. Jadi kalau mau bisa memberikan bahwa yang benar ada ketulusan yang teruji di dalam. Ya, ini benar. Menjadi seorang pembawa sukai untuk melakukan jenis jadikan kalau 2 tahun itu baru bisa kita tutup 2 tahun untuk sekarang ada tidak apa ada periode orang itu anak ini masih dalam kasih sayang. Oke. Kekuatan itu ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencap yang lain kecuali Engkau dan itu seperti kami. Ya, Pak. Doa mungkin dan bahwa tidak
tapi dengan pemerintahan kami belajar sinkronkan, mengkaitkan pada pagi dan kemudian lahir seorang nabi yang luar biasa. Minta aja, tetapi mereka tetap hatinya kepada Tuhan. Itulah jiwa dan apa yang kami sudah dalam